Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Siti Miftahullah Hairani, Ramona Safitri, Monika Swirenza, Firly Fitra Sari, dan Afrilia. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang materi hakikat belajar pada anak. Hakikat belajar pada anak usia dini. Belajar merupakan upaya untuk menguasai sesuatu yang baru serta perubahan perilaku dari individu yang relatif permanen karena suatu pengalaman, bukan karena kematangan biologis semata dari pengertian di atas. Berarti konsep belajar pada anak usia dini ada dua hal yang terpenting, yaitu mengalami. Belajar adalah suatu atau serangkaian aktivitas yang dialami seseorang melalui interaksinya dengan lingkungan interaksi tersebut. Mungkin berawal dari faktor yang berasal dalam atau dari luar diri sendiri. Dengan terjadinya interaksi dengan lingkungan akan menyebabkan munculnya proses penghayatan dalam diri individu tersebut, akan memungkinkan terjadinya perubahan pada yang bersangkutan. Perubahan proses yang dialami seseorang baru dikatakan mempunyai makna belajar dan menghasilkan perubahan dalam diri yang bersangkutan. Esensi dari perubahan ialah adanya yang baru. Dia mungkin bahagia, dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik, dapat menjaga kesehatan dengan lebih baik, atau dapat menulis dan berbicara dengan efektif. Makna perubahan di sini berarti arah yang sejatinya dari peristiwa belajar. Seseorang belajar karena menghendaki perubahan. Kalau diri tidak ingin berubah, maka tidak perlu belajar. Begitu juga sebaliknya, kalau merubah diri ke yang lebih baik, maka belajarlah. Perubahan yang dimaksud adalah dari tidak tahu menjadi tahu, perubahan pengetahuan, dari tidak bisa menjadi bisa, perubahan cara berpikir, dari tidak mau menjadi mau, perubahan perilaku, dari tidak bisa menjadi terbiasa. 1. Teori perkembangan Piaget. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran kognitivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu, yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatifnya. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Oke, selanjutnya teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons, melainkan tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi
situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Prinsip umum teori belajar kognitif sebagaimana dikutip dari laman antara lain: A. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. B. Disebut model perseptual. C. Tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Selanjutnya, pendekatan pelajaran kontekstual adalah suatu paham belajar yang memandang pentingnya hubungan antara materi pelajaran dengan dunia nyata. Pendekatan pelajaran kontekstual menggunakan multi-konteks, artinya ialah yang menggunakan berbagai segi baik muat, persoalan, maupun kecakapan dalam konteks yang beragam. Bab ketiga, penutup. Kesimpulannya adalah kegiatan bermain diwarnai oleh perasaan emosi positif, fleksibilitas yang ditandai dengan mudahnya beralih kegiatan dari satu aktivitas ke aktivitas lain, yang lebih menekankan proses yang berlangsung daripada hasil akhir saat bermain. Perhatian anak lebih terpusat kepada kegiatan yang berlangsung daripada tujuan yang ingin dicapai. Tidak memiliki tujuan yang eksternal yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, anak bermain kartu huruf. Ia tidak memiliki tujuan untuk belajar mengenal huruf atau membuat kata jika setelah bermain anak mengembangkan kosakata dengan huruf itu adalah persoalan lain. Partisipasi bermain lebih penting daripada tujuan bermain bebas memilih. Kegiatan main memiliki kualitas berpura-pura karena memungkinkan anak bereksperimen dengan hal baru. Baiklah, sekian materi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Ambil baiknya, buang buruknya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.